backward. Oke, ini ada salah satu contoh ini dari Oregon State University. Ini namanya Pak Morris ini Bapak Ibu. Ini satu format saya kira ini sebagai satu referensi ya, sebagai satu referensi sih cukup bisa memberikan kita pencerahan ya bahwa ternyata untuk merencanakan course hybridnya pun ada hal-hal yang akan kita siapkan. Contoh, kalau ini karena di bagian pelajaran bisnis ya, jadi course outcome-nya itu apa sih sebenarnya? Oh, contoh ini mendeskripsikan terkait dengan apa lingkungan eksternal, faktor dan segala macam. Ini cara ngaksesnya itu ada beberapa mode. Ketika kita tandai C, oh itu berarti dilakukan di kelas. Ketika O itu di online, ketika B ya itu online in class. Jadi ada online yang terjadi di kelas. Nah, di dalam contoh ini nih, ini sebenarnya berlembar-lembar Bapak Ibu. Ini saya capture satu di halaman awal ya. Tapi paling tidak kita jadi lebih tergambar. Oh, kalau kita sekarang nanti akan ngajar matematika di hal-hal apa nih yang akan kita rencanakan ya. Sehingga asesmen itu jadi lebih spesifik. Oh, ini akan outcome yang ini kita akan sajikan melalui online ya. Kita indeks tuh, kita tandain. Terus berikutnya activity ya. Oh, nanti aktivitasnya hal apa lagi nih yang akan kita lakukan ya di dalam pembelajaran ya. Kita tandai nih. Oh, ada teks, ini kita sajikan secara online ya. Terus berikutnya ada lectures ya. Kemudian ada kuis ya. Dan ini juga kita tandai di awal ya dengan cara apa aktivitas itu akan dilakukan. Nah, integrasinya seperti apa sih di dalam kelas hybrid kita sehingga kita juga bisa menyajikan bahwa oh, perencanaan saya nanti ketika ada pembelajaran hybrid, ketika ada online itu akan melakukan apa, ya, ketika nanti offline, ya, atau tatap muka, nanti mereka akan melakukan apa, gitu ya. Sehingga hal itu bisa menjadi lebih lekat, gitu ya, tentang apa-apa saja yang akan mereka terima ya di siswa kita. Oh ya, setelah ini ada instrumennya. Kalau ini saya ambilkan dari teman-teman Nurul Fikri kemarin ya, mereka membuat teman-teman ini ada silabus pembelajaran. Kali ini salah satu contoh sih, saya kira Bapak Ibu juga di dalam sekolahnya masing-masing juga memiliki format-format yang bisa diambil. Nah, ini secara umum saja ada sadar kompetensi, kompetensi dasar, materinya apa, indikator, yang disampaikan secara sinkronus apa, asinkronus apa, jenis penilaian. Oh ya, ini tadi Pak Wes juga sering menyebut nih sinkronus dengan asinkronus, tapi kalau boleh disampaikan ulang oleh saya, jadi sinkronus itu di dalam satu waktu ya pembelajaran dilakukan Bapak Ibu ya. Adanya Zoom meeting seperti ini contoh sinkronus ya dalam satu waktu walaupun beda tempat gitu ya. Kalau asinkronus kan artinya beda waktu. Contoh kalau Bapak Ibu posting di WA, posting jam berapa, itu akan direspon dan dibalas jam berapa, itu adalah salah satu bagaimana asinkronus itu terjadi. Kalau teman-teman sudah menggunakan Google Classroom, terus berikutnya ada LMS yang lain yang digunakan, itu banyak fitur-fitur asinkronus yang bisa kita optimalkan di situ. Sampai dengan jenis penilaian. Nah, setelah itu, setelah kita memiliki satu perencanaan dalam 1 bulan, hal-hal itu akan kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, ada pendekatan dari sisi, ya ini, hybrid design mixed map. Ya. Kalau ini, activity-nya sudah lebih tergambar ya Bapak Ibu ya. Sebagai contoh, ini saya bacakan, ini juga sampel juga ya, dari mixed map untuk mode flip classroom. Ini dari kawan-kawan di Oregon State University, ya, di sebelah kanan bawah. Nah, ini ada beberapa contoh nih. Oh, ini ada gambar besar, ada lingkaran besar. Ketika pertama sebagai contoh ya, ini ada introduction class, apa course. Pada course-nya pengenalan tentang course-nya itu akan dilakukan dengan face to face. Berikutnya di tahap kedua, oh ini ada pengenalan tentang retailing. Oh itu nanti akan disampaikan secara online, gitu ya. Terus berikutnya yang ketiga, ya ini ada model, ada contoh kompetensi yang disajikan di dalam 3 lingkaran inti. Misalkan, nah, contoh nomor 6 ya, ini ada customer buying behavior. Oh itu nanti akan disajikan juga secara tatap muka, disajikan juga jarak jauh, dan di lingkaran yang ketiga, ya ini ada tugas baca, gitu ya, sehingga siswa kita dengan model ini juga jika akan lebih tergambar. Ini maksud saya ini akan membantu kita sebagai guru. Oh nanti ketika pas kompetensi ini akan sajikan dengan tatap muka.
kompetensi yang lain nanti akan sajikan dengan jarak jauh. Wah, ada sebagian lagi yang akan sajikan lewat LMS, kemudian itu nanti akan ada tugas penugasan yang membantu mereka untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan itu. Sehingga dengan hal ini akan membantu dari dua belah pihak, dari guru, iya, dari siswa juga lebih tergambar kondisi kelasnya nanti. Dan dari sisi manajemen sekolah, saya yakin juga teman-teman kepala sekolah, wakakur, ya, ataupun pengawas sekalipun juga mereka akan lihat, oh, kayak apa sih sebenarnya perencanaan guru ke depan. Dari sini nih akan lebih tergambar. Nah, setelah ini kita akan membuat bagaimana activity di dalam classroom, ya, di dalam kelas dan online itu dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga, nah, sebagai contoh, oh, ketika di dalam mix map tadi saya sampaikan bahwa ini ada aktivitas di classroom, oh, artinya ini nanti sebagai contoh, ini ada synchronous group brainstorming loh. Jadi ada sesi ketika satu siswa dengan siswa yang lain, mereka akan brainstorming. Mereka akan berkomunikasi loh, mereka akan kolaborasi. Ya, jadi aktivitas-aktivitas ini yang kita detailkan. Kemudian di dalam online-nya juga ini mewadahi juga, oh, di sini nanti ada hal-hal apa yang akan kita sampaikan secara online ya. Oh, contoh misalkan asynchronous group discussion gitu kan. Terus berikutnya mereka akan nulis ya terkait dengan salah satu analisis dan seterusnya. Jadi aktivitas-aktivitas yang ada di kelas dan aktivitas yang akan dilakukan di dalam online itu terbayang lebih detail. Begitu ya. Sehingga menjadi salah satu poin juga ketika kita melajari terkait dengan apa-apa saja model-model di hybrid itu, Bapak Ibu, yang menjadi kata kunci penting itu adalah penggunaan LMS, Learning Management System, gitu ya. Karena ketika coba kita lakukan berbagai macam pendekatan, ya, ternyata memang LMS itu menjadi salah satu kunci penting dalam penyelenggaraan hybrid ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini juga kita bisa mengkalkulasi juga ketika ada aktivitas A, B, C yang dilakukan di dalam online ini, LMS kita bisa handling nggak kira-kira? Ya, karena salah kita memberikan pencermatan terkait dengan LMS apa yang akan kita pilih di sekolah kita, gitu ya. Itu juga berimpact kepada berapa banyak teknologi atau platform yang harusnya mereka bisa, yang akan dikuasai oleh guru. Jangan sampai ada 10 hal aktivitas itu dilakukan oleh 10 aplikasi. Wah, guru-guru akan banyak sekali itu yang akan dipelajari pastinya. Anak-anak juga akan confused di bagian mana nih, kita akan memperdalam. Ya, sejatinya memang hal itu sebagian besar ya kita akan pilih LMS yang bisa handling itu, gitu ya. Sehingga saya kira Bapak Ibu juga bisa memperdalam opsi-opsinya ya LMS. Banyak itu yang free ataupun proprietary ataupun open source sekalipun. Ya, ada Google Classroom yang cukup familiar, ada Moodle, terus berikutnya ada Schoology, ada Edmodo, ya, ada pilihan-pilihan yang lain yang Bapak Ibu bisa pilih. Selain itu jangan lupa berikan kesempatan kepada guru-guru kita untuk melakukan, membuat, ya, dan yang paling penting ada trial run, ya. Jadi ada simulasinya, ada percobaan, ada uji coba, ada kesempatan untuk mereka memperdalam dan mempresentasikan kepada guru-guru lain, gitu ya. Ini salah satu contoh metode atau simulasi yang bisa kita sampaikan ya kepada guru-guru kita agar mereka jadi lebih dalam untuk menguasai hybridnya. Dan saya kira kita juga butuh kesiapan-kesiapan di dalam penunjang hybrid learning ini dalam kelas-kelas kita. Ini di All Labs ini ada, saya kira ada dua nih. Yang pertama untuk guru dan administrasi, ya. Terus berikutnya yang kedua nanti di slide berikutnya ada tentang kesiapan IT di kelas kita, gitu ya. Sebagai contoh, ini kalau dari sisi guru dan administrasi, berapa siswa sih yang akan in person atau tatap muka, berapa orang juga yang akan melakukan secara jarak jauh, gitu kan. Dari mana instruktur itu akan mengajar, apakah dari kelas, apakah dari rumah misalkan. Terus bagaimana evaluasi atau mengakses terkait dengan pembelajaran kita, ya. Ada homework assignment, ada project, ada quiz, ada tes, dan hal lain sebagainya yang saya kira ketika kita sampaikan kepada guru-guru kita, ini sebagai kesiapan checklist. Jadi per guru kita, ini kan nih, kalau di manajemen pembelajaran atau pendidikan di sekolah kita ya, oh guru kita dikatakan siap, ini kesiapannya kayaknya guru A,
oh ini 90% nih, berarti 10%-nya apa nih yang perlu dibantu gitu kan. Karena termasuk juga ini ada tools juga yang pastinya akan dipelajari atau dikuasai oleh guru. Ini juga membantu juga untuk kita, oh ke depan model pelatihan apa ya yang akan kita lakukan, yang akan kita sediakan untuk guru-guru kita dalam rangka mereka mengkoordinir atau mengelola pembelajaran online-nya, gitu ya. Sehingga hal ini nih yang perlu kita sampaikan. Ini saya kira menjadi salah satu inspirasi checklist ya, dan Bapak Ibu bisa mengadaptasinya untuk disesuaikan di sekolahnya masing-masing. Kalau ini dalam rangka pendekatan IT-nya Bapak Ibu di sekolah kita atau di kelas-kelas kita. Apakah contohnya ini? Oh, akan ada teknologi yang bisa support untuk evaluasinya misalkan. Berikutnya ada VPN yang nanti akan digunakan. Apakah kelasnya? Sehingga nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan terkait bagaimana sebenarnya kalau kita ingin menyelenggarakan hybrid ini, tapi dari sisi pendekatan sarana prasarana dulu misalkan. Ya, nah, contohnya seperti ini nih. Ini saya ambil atau sumbernya dari Media and Learning United Uni Eropa. Ini karena ini ideal ya Bapak Ibu ya, sehingga gambarnya begini nih. Oke. Ini ada beberapa komponen-komponen atau fasilitas yang ada di dalam kelas. Oke. Di paling kiri, ya, paling kiri ini ada kursi yang dia sudah ada tempat atau kondisi siswa kita itu bisa menggunakan ini nih laptop ataupun tablet yang bisa digunakan di situ. Oke. Kemudian ada juga yang kedua monitor. Kalau kita di kelas-kelas kita biasanya kita akrab dengan LCD projector misalkan, sehingga ini juga bisa digunakan agar siswa-siswa yang ada di kelas yang kita ajarkan itu mereka juga melihat secara ini ya tampilan gitu ya. Dan di sini ada juga nih Bapak Ibu sekalian ada kamera karena agar siswa-siswa yang berada di rumah bisa melihat situasi apa yang sesungguhnya sedang terjadi di kelas mereka gitu ya. Nah, kalau yang ini adanya mikrofon dan speaker ya, dan ini bisa menangkap di aktivitas di kelas itu sehingga teman-teman mereka yang ada di rumah mereka mengetahui ya, oh sekarang sedang ada ini guru mereka menjelaskan sesuatu dan ditunjukkan dengan ini contohnya ada papan tulis ya, ada papan tulis sehingga papan tulis inilah Bapak Ibu sekalian ini juga kalau ini karena ini ideal ya tadi seperti saya sampaikan ini interaktif whiteboard sehingga ketika ada tulisan-tulisan apapun di guru yang kita tulis gitu ya nanti siswa kita yang berada di rumah mereka akan mendapatkan tampilan yang sama. Nah, ini kemarin dari teman-teman sekolah kami membuat salah satu perancangan ya. Ini mudah-mudahan suara saya agak lupa tadi sudah saya checklist belum ya, yang sound. Dengar-dengaran nggak suara Ibu Nita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran nggak? Pada video kali ini kami ingin berbagi bagaimana melakukan setup hybrid learning sehingga pembelajaran kita dapat dijangkau oleh siswa kita yang berada dimanapun, di rumah maupun di dalam kelas. Ada backsound-nya ya? Perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam men-setup hybrid learning? Kita bisa menggunakan pilihan model 1 ataupun model yang lebih lengkap yaitu model 2. Ya, seperti inilah suasana kelas menggunakan mode hybrid learning. Ada papan tulis yang bisa dimanfaatkan guru untuk menulis, materi yang ditampilkan melalui proyektor, atau bagi siswa yang di rumah menggunakan share screen via Zoom. Kamera webcam disetting menggunakan tripod menghadap ke arah papan tulis. Sebelumnya, kita perlu men-setting terlebih dahulu agar Zoom kita telah menggunakan mode dual monitor. Barulah kita bisa melakukan start new meeting. Pastikan kamera disetting menggunakan kamera webcam yang mengarah ke papan tulis. Dual monitor berfungsi untuk
menampilkan kondisi partisipan siswa yang ada di rumah melalui layar monitor, serta menampilkan materi pada layar proyektor. Kemudian, untuk PPT kita pada menu slideshow, kita bisa klik pada bagian monitor, kita klik primary monitor supaya PPT kita bisa tampil di layar proyektor. Agar suara guru terdengar jelas bagi siswa yang ada di kelas maupun yang ada di rumah, maka gunakan mic tambahan, bisa berupa mic wireless atau mic dengan kabel. Pada saat menampilkan papan tulis, jangan lupa untuk melakukan spotlight kamera pada webcam. Semoga bermanfaat. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini dari LRC ya, Learning Resources Center di NFPS Bogor, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan satu referensi lah, bisa dibilang seperti itu, walaupun ada berbagai macam jenis ya pendekatan di kelas-kelas itu yang bisa kita pakai. Nah, saya masuk berikutnya di model. Oke, saya kasih catatan dulu ya, biar kita jadi lebih spesifik nanti mempelajarinya. Ini sebenarnya kalau ini ada differentiated dan multi-track untuk yang kondisi boarding school gitu ya. Kemudian ada split AB model, ini juga ada dua nih ya. Yang flip tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wes. Dan satu lagi ada station rotation gitu ya. Jadi total sebenarnya ada 4 ya. Ini 2, di sini juga ada 2. Memang karena waktu yang terbatas, berapa menit lagi Bu Nita? Iya, nggak sampai 10 menit Pak Dedi. Oh iya, mungkin saya akan berdalam. Saya akan kayak kultum Bu, 7 menit. Saya akan berdalam di salah satunya aja ya, barangkali Bapak Ibu ya. Jadi ini di awal tadi saya kilas balik sedikit, kita sudah bicara tentang setup kelas, setup ruangan, hal-hal apa saja yang akan disiapkan. Nah sekarang bagaimana penerapannya di berbagai model-model hybrid. Oke. Nah yang pertama ya, differentiated model. Ini Bapak Ibu, kalau kelasnya model seperti ini, ya guru dan dosen, guru atau dosen beserta siswa berada pada kelas dan siswa yang terhubung daring. Ini saya susun kata kuncinya ya di bagian bawah agar Bapak Ibu juga bisa satu persepsi yang sama. Ini siswa atau mahasiswa yang berada di dalam satu kelas ini mereka menggunakan laptop ya ataupun tablet yang disepakati gitu ya. Dan mereka nanti akan terhubung juga dengan teman-teman mereka yang ada di rumah ya lewat pembelajaran jarak jauh. Kata kuncinya ada 2 nih Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi yang pertama, ada device yang tetap digunakan oleh para siswa atau mahasiswa di dalam kelasnya itu terhubung dengan siswa-siswa yang lain di dalam di jarak jauh. Yang kedua, nah ini dia nih. Dalam implementasinya sekolah menggunakan LMS nih Bapak Ibu ya di dalam penggunaan. Karena menggunakan differentiated ini ya nanti ada contoh RPP-nya malah coba diusulkan ya kepada Bapak Ibu sekalian. LMS itu memiliki satu faktor penting ya agar bisa membelajarkan anak-anak kita. Oke. Nah, ini untuk kondisi yang boarding atau pesantren ya differentiated. Saya akan masuk lebih dalam nanti di sekolah reguler barangkali. Cuma sebagai informasi saja, ini ada sampel aktivitasnya. Kemudian jika disajikan dalam bentuk project. Oke. Ini kalau di differentiated kira-kira begini nih. Ini ada Miss Regan ini di kelas matematika. Ini di sebelah kanan sudah saya kasih indeks ya videonya. Ini nanti dari tampilan guru di menit awal ya, terus berikutnya di tampilan siswa yang PJJ yang mereka ada di rumah di menit 5.37, kemudian dari tampilan siswa yang sedang PTM ya di menit 11.04. Oke. Saya sedikit saja, nanti saya lompat-lompat. All right, everyone, good morning. Thanks to those of you who are in the classroom today. Thanks to those of you who are joining over Zoom. Miss Regan ini ketika beliau membelajarkan siswa-siswanya di dalam kelas, beliau juga menyiapkan slide ya. Di belakangnya Miss Regan ini juga ada papan tulis yang siap untuk dicoret-coret ditulis ya. Oke, ini tampilan guru. Hope everyone had a one angles. We're on math activity supplementary. Slide-nya berjalan. Angle. Para siswa berinteraksi seperti biasa. We are going to supplementary angles. Di rumah. So, line. No.
Oke, mereka berinteraksi So dengan yang you di kelas. see here, I drew this line. Nah, kemudian dari tampilan What this siswa ya, thing number dari is. student view. 180 minus 11. 108. 37. 169. What that missing angle is. All Siswa right, so let's move yang on to our sedang next PJJ. definition. Our next definition here. Ya, jadi siswa menyimak pembelajaran yang dilakukan oleh Miss Complementary Regan. angles. Kemudian So mereka complementary mengikuti angle that ya, you can think of this is a ada 70-degree yang perlu angle here. dibahas, And I'm diulas lebih asking lanjut di for dalam this missing papan tulis angle yang sudah tersedia. Ini ada kamera yang menghadap ke using the same layar technique that we papan had tulis for our gitu ya. supplementary angles. Terlihat di situ. Is it 20 degrees? Fraksi berjalan It di is a PJJ dan 20-degree PTM. angle. How did you figure that out, Caitlin? When we look at this line Tampilan yang PJJ ya. here, Setelah ini saya akan what angle is this? lompat What ke do 100 tampilan degrees? siswa That's yang right. ada di Most kelas. of this, it seems like everyone are we looking for Nah, ini tampilan di kelas. in that. Is this Kebetulan yang is dikirim this- ke kelas is the ini nggak total banyak. when you add them together? Sekolahnya, tapi- is that angle Nah, ini in this mereka top one, membawa is it tablet ini agar complementary or terhubung dengan supplementary? siswa yang ada di sana. Yes. Complementary? It is complementary. Thank you. So what does it need to add up to? 90. 90, that's right. And I know you guys all know this because I say it every single time, but you can tell a 90-degree angle because instead of the angle being curved, Begitu kira-kira ya. have the Tampilannya Bapak Ibu little, sebagai angle, salah satu gambaran saja agar kita feet. lebih terbayang bagaimana situasi hybrid yang I would love dilakukan to di have dalam so much, mode everybody. I appreciate everything that you. pembelajaran selesai. Oke. Multitrack ini pembelajarannya seolah-olah walaupun ada yang PJJ dan PTM dalam satu waktu, tapi karena namanya multitrack, jadi mereka dibuat track yang berbeda. Yang PJJ itu punya track sendiri, yang PTM punya track sendiri. Nah, keunikannya adalah guru itu bisa melakukan switch ya. Kapan saat dia akan di PJJ, kapan saat dia akan di PTM. Nah, ini keterampilan guru ini dalam mengelola dua lingkungan ini juga mesti disiapkan juga nih Bapak Ibu sekalian. Ini saya kasih notes agar lebih mudah dibaca. Saya kasih nomor ya, 1. Oke, kalau yang ini tampilan yang contoh sampel activity untuk yang model-model boarding. Oh iya, kenapa sih saya pilih antara yang model boarding dengan model yang regularly? Ini penting. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau yang model boarding itu kan orang tua sudah agree bahwa dia akan ngirim siswanya ke sekolah, das, gitu kan. Siswa itu tetap akan ada di pesantren atau di boarding dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Sehingga siswa yang PTM, siswanya segitu-gitu aja, gitu. Siswa yang PJJ segitu-gitu aja. Itu yang model perspektif boarding gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi satu sisi yang lain, ketika yang model sekolah reguler itu bisa kita lakukan pergantian ya. Bisa jadi kemarin siswa kelompok ini yang melakukan tatap muka, di hari berikutnya ada kelompok lain juga yang akan melakukan tatap muka gitu ya. Sehingga pergiliran itu, makanya kenapa saya pilih atau saya buat dua pengelompokan ya, model-model yang akan dipakai di model boarding dan model-model untuk yang sekolah reguler atau negeri misalkan. Nah, kalau yang ketiga ini dan yang keempat ya, ini untuk model sekolah yang reguler ya dan full day tentu saja. Jadi strateginya adalah di dalam model ini siswa itu dibagi menjadi 2 grup ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bahkan sudah saya buatkan contoh jadwalnya ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Ada 2 grup yang dipilih untuk satu kelas gitu ya. Jadi dalam satu kelas itu grup A, dia akan mengalami masa online. Ada juga saat dia mengalami masa dia di kelas. Begitu, dipergilirkan harinya gitu ya. Oke. Nah, jadi sebelum start itu dimulai, Bapak Ibu, sudah ada orientasi ya dan suplai material-material apa saja yang dibutuhkan dalam menunjang 2 lingkungan tadi gitu ya. Itu kita skenariokan di pekan sebelumnya bahkan gitu ya. Oke, saya bacakan ya, ada kata kunci dari model ini. Yang pertama adalah ini untuk penyelenggaraan tatap muka secara terbatas ya. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajarannya ada sesi tatap muka dan jarak jauh pada masing-masing kelompok gitu ya. Yang kedua, ada 2 kelompok besar. Ini flip.
nanti setelah ini ada tiga kelompok pada model rotation. Habis ini. Oke. Dan masing-masing memiliki jadwal PJJ dan PTM secara bergiliran. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, pada pertemuan online sebenarnya digunakan untuk pendalaman materi bagi siswa, membaca, menelaah, resum, kuis, tugas. Sehingga ketika pas tatap muka itu digunakan untuk konfirmasi dan klarifikasi materi. Pada dasarnya itu tuh spiritnya flip tuh itu Bapak Ibu sekalian ya. Ya, yang keempat adalah ini perhatian guru pada mode ini memungkinkan untuk berganti ya atau bertukar tapi dibatasi pada hari ini. Gitu ya. Nah, oke, ini ada beberapa hal-hal yang menjadi catatan ya, how to do this ya, bagaimana kita akan lakukan ini gitu ya. Ini ketika di rumah ya. Jadi ketika di rumah guru-guru ya menyampaikan terkait tentang modelnya sinkronus ini kayak apa atau asinkronus ya dalam bentuk rekaman-rekaman, mengeksplorasi beberapa hal konsep belajar dan hal-hal apa yang akan mereka pelajari gitu ya. Dan ketika face to face Bapak Ibu, nah ini ada terkait dengan pendalaman lebih lanjut, bahkan modeling scaffolding. Scaffolding itu kayak apa sih pembelajaran yang menjadi prasyarat kompetensi ini sebelum mereka masuk ke kompetensi berikutnya gitu ya. Sebagai contoh aja nih ya. Karena kita belajar bahasa Indonesia sebagai contoh, sebelum anak-anak dia bisa membuat satu paragraf, pastikan dulu dia bisa membuat kalimat gitu. Itu ya. Jadi ada scaffolding-nya, ada perbantuan itu. Nah, terus juga di sini juga ada presentasi ya, project yang diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh gurunya. Ini menjadi konsiderasi untuk perhatian ya Bapak Ibu ya. Apa-apa saja yang disiapkan oleh guru ketika anak-anak di rumah dan ketika anak-anak ada di sekolah gitu ya. Planning time ya, kesempatan ya dan pengalaman ya. Kemudian di satu sisi availability teknologinya apa. Feedback, sekali lagi feedback itu di mana-mana muncul terus ya Bapak Ibu, sama assessment. Oke. Baik, nah, kalau yang sudah. Oke, baik. Saya kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin ditanya jawab, tapi terakhir ya, there is no perfect model, tidak ada model yang sempurna ya. Karena pembelajaran adalah proses yang kompleks gitu ya, sehingga sesuai dengan karakteristik keunikan sekolah kita, anak-anak kita dan komponen-komponen yang lain. Oke. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dedi, ini kita sudah jam 4:02. Mau ada satu pertanyaan atau untuk materi nanti Bapak Ibu akan di-share oleh panitia di grup ya. Nanti akan mendapatkan materinya untuk hari ini. Ini ada dijawab singkat aja kali ya Pak Dedi ya. Mungkin kita bisa tambah ya 3 menit lagi lah, 2 menit lagi. Ini ada pencerahan, lagi galau. Jadi materinya padat, ngajar 7 kelas, 36 siswa, mata pelajaran fisika, KD-nya banyak. Gimana caranya nih? Bingung gitu ya, melakukan ini. Kemudian sama juga ini memilih materi yang cocok untuk online dan offline. Tadi ada di daftarnya itu bagaimana manage-nya. Kemudian satu lagi nih, apa perbedaannya hybrid dengan blended? Gitu Pak Dedi. Mungkin bisa dijawab secara singkat dan tempo yang singkat-singkatnya ya. Baik Bapak Ibu, memang di stepping yang kedua ketika kita mendesain lingkungan ya atau environment tadi di hybrid ya, setelah kita bentangkan itu dalam komponen yang kita lebih akrab dengan nama silabus itu tadi ya. Di tahapan kedua itu mix map itu adalah mendesain hal-hal yang sifatnya material. Jadi di situ biasanya kalau teman-teman akrab dengan materi lah bisa kita katakan materi-materi apa saja sih yang bisa kita desain dengan model pendekatan online ataupun offline. Nah, sebenarnya di era di mana BDR itu dimulai ya di semester pertama ini seperti diarahkan oleh Mas Menteri di beberapa kali forum ya disampaikan bahwa adanya kelenturan kita tuh. Kita sebagai guru atau sekolah diberikan keleluasaan untuk mendesain
materi-materi apa yang kita sajikan kepada para siswa, sehingga nggak letterlek sebenarnya Bapak Ibu. Apalagi UN sudah berganti kan jadi AKM gitu ya, SD dan SMP gitu, SMA juga. Nah, hal-hal atau materi-materi apa saja yang akan kita sajikan dalam online misalkan. Oh, sebenarnya kata kuncinya gini, kalau di online karena dia itu lebih banyak untuk sifatnya pembelajaran mandiri, kata kuncinya adalah hal-hal yang bisa dipelajari secara mandiri Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang lebih tahu sebenarnya mengukur tingkat kedalaman dan keluasan materi-materi itu, ya. Nah, kemudian di dalam sesi pertemuan tatap mukanya baru itu dikonfirmasi dan diklarifikasi, ya. Jadi kata kunci itu saran saya ini ya, konsep pentingnya. Konsep penting itu disajikan ketika itu Bapak Ibu sudah sajikan di dalam online-nya, itu ditajamkan di saat tatap muka, ya. Kalau waktu kita lebih fleksibel, saya kira ya konsep penting atau kata kunci penting dalam materi-materi yang kita susun itu disajikan lebih baik di dalam tatap muka Bapak Ibu gitu ya. Sehingga mereka nggak miss gitu, nggak kelewat, nggak luput gitu di dalam mereka mempelajari, karena konsep penting itu sekali geser tuh pemahaman mereka di bab-bab berikutnya, apalagi yang ini ya, yang materi bersyarat ya untuk dipakai untuk di kompetensi-kompetensi berikutnya, begitu digeser pemahaman mereka itu kesana-sana akan salah semua gitu. Kalau kita kelewat ya begitu. Terus apa tadi Bu Nita? Hybrid dan blended. Oke. Ini sebenarnya ada beberapa terminologi yang saya dapatkan di beberapa referensi, mungkin juga Pak Wes nanti bisa bantu kita. Memang hybrid itu part of blended gitu ya. Kalau dari sisi lingkaran besar, dia blended, nah hybrid menjadi salah satu ada di situ. Cuman saya dapatkan di State University bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin blended itu pembelajaran yang dilakukan dengan secara regularly plus ada penambahan dari teknologi ya. Dan kalau kita ngomongin hybrid itu ada kombinasi di dua lingkungan dalam satu waktu itu gitu ya. Dan saya kira ada beberapa ilmuwan ya atau beberapa pendapat atau teori yang menyatakan dengan berbagai macam ininya ya perbedaan. Cuma saya ambil irisannya kira-kira begitu dari definisi. Oke, baik. Jadi mungkin sudah cukup jelas ya pertanyaan bagaimana memilih materi. Jadi dimulai dari perencanaan ya Pak Dedi ya, perencanaan awal, silabus dan seterusnya bisa dibagi. Kemudian pelaksanaannya nanti nyambung ke materi yang tadi Pak Wes sampaikan gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah ada di penghujung webinar ini. Mohon maaf karena waktunya juga terbatas, sudah sangat sore ya. Terima kasih untuk materi yang luar biasa hari ini. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari Bu Nahdiana, kemudian Pak Wes, kemudian Pak Dedi. Bapak Ibu, nanti materi akan di-share oleh panitia. Jadi Bapak Ibu insya Allah akan mendapatkannya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah minimal mendapatkan gambaran atau kalau tadi Bu Nahdiana berarti kebijakannya seperti apa, dasar-dasarnya apa kita sudah dapatkan. Kemudian Pak Wes itu cukup membuat kita sadar diri bahwa posisi kita di mana dan kita harus segera keluar dari zona nyaman untuk di new normal ini. Dan Pak Dedi tadi menyampaikan juga bagaimana sih lingkungannya, bagaimana manage-nya, bagaimana merencanakannya sehingga new normal ini dapat diterima oleh siswa, dan intinya adalah membuat siswa belajar bermakna tadi yang disampaikan. Jadi belajar di rumah dan dengan hybrid ini salah satu solusi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita coba untuk pembelajaran new normal ini. Baik, kita mulai dari kita sendiri. Mungkin kalau ke depannya merencanakan ini harus mulai dari siapa, kemudian ini kebijakannya siapa, dan di sekolah saya seperti ini. Ya sekarang kita mulailah dari diri sendiri, mudah-mudahan kita menjadi
agen perubahan buat teman-teman kita yang lain. Baik, saya kembalikan kepada MC Ibu Lili. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, hatur nuhun kepada semua narasumber hebat yang bergabung pada sore hari ini ya, dari siang tadi gitu ya, jam-jam kritis, siang juga jam kritis, sore juga jam kritis gitu ya. Dan juga Ibu Moderator yang sudah memandu kegiatan kita sehingga menjadi lebih bersemangat gitu ya kegiatannya. Terima kasih juga buat para peserta yang sudah masih bertahan hadir dari awal hingga akhir kegiatan kita, meskipun mungkin karena beberapa aktivitas lain yang menunggu, juga ada beberapa yang tidak membersamai hingga akhir penutupan ini. Sebelum menutup, mungkin tadi ada pertanyaan whiteboard itu apa sih gitu ya? Mungkin di sini ada filosofi whiteboard, yaitu papan tulis yang menjadi medium tumbuhnya ide, inspirasi, ilmu pengetahuan, sekaligus menyebarkan pemahaman serta pencerahan bagi peserta belajar. Oleh karena itu, komunitas belajar ini kita beri nama dengan Whiteboard Edu. Di sini juga kita punya visi dan misi menjadi organisasi katalisator dan pemberdaya terdepan dalam terbentuknya masyarakat pembelajar dalam dunia pendidikan dan teknologi di Indonesia. Misinya menyelenggarakan proses pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan bermutu bagi stakeholder pendidikan, serta menjadi fasilitator bagi bertemunya praktisi, narasumber, akademisi, dan penerima manfaat program. Ini semua tidak terlepas dari pusaran kebaikan, di mana pembicara-pembicara hebat dengan pusaran kebaikan tadi datang bersama-sama untuk sama-sama belajar di sini, untuk sama-sama membagi dan men-sharing ilmunya bersama. Doakan kami terakhir para peserta semua bahwa kami dapat bergerak terus dalam pelatihan pendidikan seperti ikon kami gitu ya, spreading inspiration to elevate. Insya Allah kita jumpa lagi di tahun 2021 dengan program-program dari Whiteboard Edu yang berbeda. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar banyak di sini. Sekali lagi kami dari selaku panitia dari Whiteboard Edu, MC, sumber, kemudian moderator, serta staf-staf yang bergabung dalam Whiteboard Edu mengucapkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin selama 9 kali training jika ada kesalahan, dan mudah-mudahan kita bertemu di tahun 2021 nanti dengan format yang berbeda. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Bu Neni, Ayo. Ya. Barakallah. Makassar makan 3 hari. Bu Dini apa kabar dari Makassar? Sudah Bu mau Andini. Udah mari Bu. buat teman-teman di Makassar ya. Pak Dedi, Bu. Bisa. Pamit ya. Bikin live ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Pamit juga warahmatullahi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dedi, terima kasih. Izin live ya, Mbak Nita. Yuni, makasih ya sudah Ya, sampai Kak. akhir.